Halo semuanya, perkenalkan saya Faradila Umami dari Pendidikan Teknologi Informasi kelas AUKB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer, 4 fungsi dasar komputer, menjelaskan opini tentang teknologi komputer sekarang tidak mencoba mencapai kecepatan terlalu keras. Yang pertama kita akan bahas adalah perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Dari pengertian sendiri, arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Dari segi contoh, arsitektur komputer ialah set instruksi aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input ataupun output. Dari organisasi komputer, contohnya ialah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Yang kedua, kita akan membahas 4 fungsi dasar komputer. Yang pertama, pemrosesan data. Komputer untuk mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. Data yang diolah biasanya berupa dokumen, surat, kata, grafik, kondisi, ide, objek, dan lain-lain. Tergantung kebutuhan dari pengguna komputer tersebut dan proses pengolahan data tersebut dilakukan oleh suatu software. Yang kedua, penyimpanan data. Untuk mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali untuk diolah. Semua data di dalam komputer disimpan dalam sebuah hard disk. Hard disk itu sendiri memiliki kapasitas memori yang berbeda-beda. Yang ketiga, perpindahan data. Untuk mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya agar proses pengolahan data lebih mudah. Yang keempat, kontrol. Di dalam komputer, unit kontrol mengelola komputer sumber daya dan mengatur kinerja bagian fungsionalnya sebagai tanggapan untuk instruksi. Yang ketiga, menjelaskan opini tentang teknologi komputer sekarang tidak mencoba mencapai kecepatan terlalu keras. Itu semua untuk mengurangi overhead, karena menurut saya jika prosesor semakin cepat maka akan membutuhkan kinerja yang cukup kuat juga. Itu semua menyebabkan overhead. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.